Madinah, pagi itu, angin berhembus membawa kabar yang membuat dada kaum muslimin bergetar. Sebuah pasukan besar Quraisy bergerak dari Mekah. Jumlah mereka tak main-main, sekitar 3.000 orang, lengkap dengan 200 pasukan berkuda, 700 pasukan berbaju besi, unta-unta pembawa logistik, dan perlengkapan perang yang megah. Di antara pasukan itu, ada Abu Sufyan sebagai pemimpin, Ikrimah bin Abu Jahal, Khalid bin Walid, hingga wanita-wanita Quraisy yang ikut serta, termasuk Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Mereka datang dengan amarah yang membara, dendam yang mendidih karena kekalahan pahit di Badar setahun sebelumnya. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat. Suasana begitu tegang. Para sahabat mengusulkan bertahan di Madinah. Ya Rasulullah, biarkan mereka masuk. Kita bisa bertempur dari jalan-jalan sempit, dari balik rumah-rumah, dan pasukan Quraisy tak akan mudah masuk. Namun, para pemuda yang tak ikut dalam perang Badar berkata dengan semangat, "Ya Rasulullah, izinkan kami keluar. Biarkan kami menunjukkan keberanian kami. Jangan sampai mereka mengira bahwa kita takut." Rasulullah SAW akhirnya menerima pendapat mayoritas untuk keluar dan menghadapi Quraisy. Maka malam itu beliau bermusyawarah, mempersiapkan strategi, dan berdoa dengan penuh kerendahan hati kepada Allah agar kaum muslimin diberi pertolongan. Keesokan paginya, kaum muslimin berangkat menuju Uhud. Jumlah mereka hanya 1.000 orang. Namun, di tengah jalan, Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik yang berkhianat, ia menarik kembali 300 pengikutnya. Tinggallah 700 melawan 3.000. Meskipun sedikit, hati kaum muslimin penuh dengan keyakinan. Mereka bukanlah pasukan yang hanya mengandalkan jumlah. Mereka membawa iman, semangat jihad, dan kepercayaan mereka pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di kaki bukit Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun formasi. Pasukan ditempatkan menghadap ke daratan yang luas. Beliau memilih sebuah bukit kecil yang dikenal dengan Jabal Rumat. Lalu ia menempatkan 50 orang pemanah di sana. Abdullah bin Jubair ditunjuk sebagai pemimpin mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan tegas, "Jangan sekali-kali kalian tinggalkan posisi ini. Lindungilah punggung kami. Jika kalian melihat kami menang, jangan turun. Jika kalian melihat kami kalah, jangan turun. Tugas kalian hanya satu, bertahan di tempat ini." Para pemanah itu mengangguk. Mereka sadar bahwa betapa pentingnya posisi mereka saat ini. Perang pun dimulai. Genderang perang ditabuh. Dua pasukan saling berhadapan. Pedang berkilat di bawah terik sinar matahari. Sorak-sorai terdengar. Kaum muslimin maju dengan semangat yang luar biasa. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan singa di medan perang. Dengan pedangnya, ia menebas musuh satu persatu. Tak ada yang mampu menghalangi langkahnya. Talha bin Ubaidillah,
Zubair bin Awam, dan Ali bin Abi Thalib juga bertempur dengan gagah berani. Sorakan takbir menggema mematahkan semangat para Quraisy. Kemenangan akhirnya berpihak pada kaum muslimin. Pasukan Quraisy berlarian kocar-kacir meninggalkan harta dan senjata. Kaum muslimin hampir meraih kemenangan total. Namun, di saat genting itu, ujian datang. Dari atas bukit pemanah, sebagian sahabat melihat kaum Quraisy kabur meninggalkan barang rampasan. Mereka berkata, "Perang sudah selesai, mari kita turun. Harta ini jangan sampai diambil oleh orang lain." Abdullah bin Jubair menahan mereka. Ia berkata, "Apakah kalian lupa pesan dari Rasulullah SAW? Jangan turun apapun yang terjadi." Namun, mayoritas dari mereka sudah tidak sabar. Akhirnya, mereka turun meninggalkan posisi. Tinggallah Abdullah bin Jubair bersama segelintir orang yang bertahan. Dan di saat itulah Khalid bin Walid, komandan Quraisy yang cerdas, melihat celah yang terbuka. Ia akhirnya memimpin pasukan berkuda memutar bukit. Lalu ia menyerang mereka dari belakang. Pasukan muslimin terkepung dari dua arah. Suasana tiba-tiba berubah drastis. Kemenangan yang sudah mereka dapatkan tiba-tiba berubah menjadi kekalahan. Panik melanda barisan kaum muslimin. Rasulullah SAW berusaha memenangkan pasukan. Beliau menenangkan mereka semua. Namun, beliau sendiri menjadi sasaran. Batu menghantam wajah beliau. Gigi beliau patah. Wajahnya berdarah dan pelipisnya robek. Mus'ab bin Umair, sang pembawa panji kaum muslimin, dengan gagah maju menghadapi pasukan musuh. Panji Islam harus tetap tegak. Ia menahan panji dengan tangan kanannya, lalu dipotong. Ia memegang dengan tangan kirinya, tertebas lagi. Akhirnya, ia memeluk panji dengan dadanya, hingga tubuhnya terhujam oleh tombak. Mus'ab gugur syahid. Namun panji Islam tidak jatuh. Di sisi lain, Hamzah bin Abdul Muthalib berjuang dengan gagah berani. Namun, ia dibunuh secara licik oleh Wahsy, budak Habasyah, dengan tombak panjang. Hamzah akhirnya gugur. Tubuhnya kemudian dimutilasi oleh Hindun yang marah besar karena kehilangan keluarganya di Badar. Kekacauan semakin parah. Kabar beredar, Muhammad telah wafat. Telinga para sahabat terisi dengan kabar itu. Banyak yang lemah, duduk dan meletakkan senjata mereka. Namun, ada sebagian yang tetap teguh. Anas bin Nadar berteriak, "Wahai kaum muslimin, jika Muhammad telah wafat, maka bangkitlah dan berperanglah demi agama yang beliau bawa." Lalu ia menyerbu sendirian melawan pasukan Quraisy hingga tubuhnya penuh luka dan tak dikenali lagi setelah gugur. Rasulullah SAW yang terluka akhirnya berlindung di celah bukit bersama sekelompok sahabat setia. Abu Dujanah melindungi beliau dengan tubuhnya, menutupi anak panah. Talhah bin Ubaidillah mengorbankan tangannya hingga lumpuh demi menyelamatkan Rasulullah SAW. Akhirnya, pasukan Quraisy tidak melanjutkan pengejaran. Mereka merasa sudah cukup membalas dendam. Mereka pulang dengan meninggalkan luka besar bagi kaum muslimin. Perang Uhud akhirnya berakhir
dengan gugurnya lebih dari 70 orang sahabat. Rasulullah SAW sangat berduka, terutama ketika melihat jenazah Hamzah yang termutilasi. Beliau menangis lama dan bersabda, "Tidak ada musibah yang lebih berat bagiku daripada musibah atas diriku ini." Namun Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menenangkan hati kaum muslimin. Allah mengingatkan mereka agar tidak larut dalam kesedihan, karena kemenangan bukanlah soal jumlah atau kekuatan, tetapi soal ketaatan. Perang Uhud meninggalkan luka, tetapi juga membawa pelajaran besar. Jangan pernah meremehkan perintah Rasulullah SAW. Jangan tergoda oleh dunia dan jangan putus asa meski mengalami kekalahan. Dari Uhud, umat Islam belajar bahwa kemenangan sejati adalah ketaatan dan kesabaran. Dan meski kalah di Uhud, kaum muslimin tak pernah patah semangat. Sebaliknya, mereka semakin kuat dan siap menghadapi peperangan besar berikutnya. Demikianlah kisah perang Uhud, kisah tentang iman, pengkhianatan, dan pelajaran berharga. Kita belajar bahwa ketaatan kita pada Rasulullah SAW adalah kunci kemenangan, bahwa kesabaran lebih penting dari jumlah. Semoga kita bisa mengambil hikmah agar tidak tergoda oleh dunia dan tetap teguh di jalan Allah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Bye bye.